Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Wijaya. Saya di sini menjelaskan tentang resiko dan ketidakpastian dalam mengambil keputusan. Saksikan selanjutnya penjelasan dari saya. Ada pengertian resiko dan ketidakpastian. Nah, resiko itu peluang dari suatu kejadian yang dapat diperhitungkan dan akan memberikan dampak dari negatif yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, sedangkan ketidakpastian yaitu peluang dari suatu kejadian yang tidak dapat diperhitungkan oleh pembisnis selaku pengambil keputusan. Nah, dari ini hitungannya dapat merugikan dari untuk yang pembisnisnya, karena hitungannya dalam mengambil keputusan itu harus hati-hati. Di sini ada cara mengatasi risiko. Yang pertama ada menghindari risiko, kedua mengurangi risiko, yang ketiga mengasuransikan risiko agar semua bisa teratur dengan baik. Dalam mengambil keputusan itu ada dalam 3 teknik yang tadi. Nah, di sini yang pertama teknik optimasi pilihan. Yang optimal merupakan solusi yang efektif dan efisien. Optimalisasi mencakup terminologi maksimalisasi output dan minimalis input atau biaya. Pemahaman atas solusi optimal ini dapat diterapkan baik pada kajian tentang perilaku produksi maupun perilaku konsumsi. Yang kedua, teknik analisis risiko. Hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek pembangun dan proyek konstruksi, karena dalam setiap kegiatan seperti kegiatan konstruksi pasti ada berbagai ketidakpastian. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Nah, yang ketiga, teknik peramalan bervariasi dari yang sederhana dan tidak mahal hingga yang canggih tetapi mahal, dengan mempertimbangkan semua keuntungan dan batasan dari berbagai macam teknik ramalan tersebut. Manajer dapat memilih metode atau kombinasi dari metode yang paling cukup dengan perusahaannya. Peramalan kualitatif dalam didasarkan oleh survei terhadap rencana para eksekutif bisnis untuk rencana pengeluaran pembangunan dan peralatan perubahan investor dan harapan penjualan, serta survei terhadap rencana pengeluaran konsumen. Ramalan penjualan dapat didasari oleh jajak pendapat terhadap eksekutif perusahaan tetangga, penjualan, dan konsumen. Perusahaan biasanya meminta pandangan dari pejabat luar negeri atau orang bisnis. Menghindari risiko ini itu kontraktor dapat mengetahui perusahaannya itu apakah mengalami kerugian atau enggak nih dalam yang telah ditafsirnya. Nah, yang kedua itu memperkecil kemungkinan atau probabilitas untuk terjadinya risiko atau memperkecil kerugian akibat dari risiko yang mungkin terjadi. Nah, asuransi ini strategi transfer di mana asuransi setuju untuk meminta menerima beban finansial yang muncul dari adanya kerugian. Ada sikap terhadap risiko. Yang pertama, menghindari dari risiko. Yang kedua, netral terhadap risiko. Yang ketiga, senang bermain dengan risiko. Nah, menghindari risiko ini itu menentukan yang mana lebih besar antara risiko dan harapan untungan. Bila risiko lebih besar dari keuntungan, maka manajemen yang masuk kelompok risk averse akan menghindar dari usaha tersebut. Nah, di sini ada netral terhadap risiko, yaitu sikap rasional dalam menghadapi risiko bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang dapat diperoleh dan juga peluang risiko mungkin juga terjadi. Nah, di sini senang bermain risiko itu individu yang bersedia mengambil risiko, cenderung menganggap risiko sebagai suatu hal yang perlu dikhawatirkan.
Di sini ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada rumusan masalah, penentuan tujuan. Nah, masalahnya itu masalah apa aja yang dihadapi, siapa yang memutuskan, bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan, bagaimana pengaruh terhadap tujuan untuk manajemen. Penentuan tujuan, apa tujuan pengambilan keputusan, bagaimana seharusnya pengambilan keputusan tersebut menilai hasil dibandingkan tujuannya. Bagaimana jika pengambilan keputusan tersebut ingin mencapai tujuan yang bertentang suatu sama lain. Pencarian alternatif, apa alternatif untuk pencapaian tujuan, variabel apa saja yang dapat kita kendalikan. Seorang mengambil keputusan yang ideal akan membuka semua kemungkinan. Pilihan yang ada kemungkinan memilih satu di antaranya akan memberikan hasil terbaik bagi pencapaian tujuannya. Nah, peramalan dampak, bagaimana konsekuensi dari setiap pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti, bagaimana sifatnya. Dapat informasi yang lebih baik diperoleh oleh meramalkan suatu hasil. Tugas peramalan konsekuensi ini tergantung pada keadaannya, bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan sama sekali. Selanjutnya, penentuan pilihan, analisis sensitivitas. Penentuan pilihan, seorang mengambil keputusan menetapkan konteks permasalahan, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif, bagaimana cara untuk memilih satu pilihan yang diinginkan. Nah, sensitivitas, bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan, bagaimana pengaruh perubahan tertentu terhadap optimal yang diambil, apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan variabel ekonomi utama yang diabaikan oleh pengambil keputusan. Teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, yang itu ada teknik optimasi, teknik analisis risiko, teknik pendugaan atau peramalan yang akan kedepannya lebih kita ketahui. Ada manfaat manajemen risiko juga, yaitu bisa dalam mengambil keputusan risiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran dalam berbagai keputusan. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dalam menghindari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Nah, yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang lebih kecil. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable atau berkelanjutan. Selanjutnya, pengambilan keputusan pada kondisi pasti. Perlu kita ketahui, kondisi seperti ini pasti muncul pada saat pengambilan keputusan. Mengetahui dengan pasti, dalam kondisi pasti, informasi yang didapatkan pasti bersifat akurat, struktur, dan dapat dipercaya. Kita mengetahui hubungan sebab akibat dan bisa menebak apa yang terjadi di masa depan. Lalu kondisi seperti ini biasanya pada kasus keputusan yang sifatnya rutin dan berulang. Alat bantu linear programming adalah alat yang baik digunakan untuk menghasilkan solusi optimal dalam permasalahan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi ini kita juga pasti perlu ada arahan yang lebih baik lagi untuk setiap kegiatannya. Pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti. Dalam situasi ini, seorang manajer tidak memiliki informasi lengkap tentang alternatif dan informasi apapun yang tersedia. Sekalipun ia mempunyai informasi, namun tidak berguna dalam menghadapi ketidakpastian tersebut, sehingga para manajer perlu membuat asumsi tertentu mengenai situasi
tersebut untuk memberikan kerangka kerja yang masuk akal untuk para karyawannya lebih ke depannya. Itu saja penjelasan dari saya. Terus di sini juga ada kesimpulan dan saran. Dengan mempelajari risiko, ketidakpastian dan mengambil keputusan ini, semoga dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, di mana dengan risiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan, seorang atau manajemen dalam perusahaan dapat mengetahui risiko yang kemungkinan bisa terjadi dan bagaimana pengambilan keputusan dalam perusahaan. Jadi semoga bermanfaat pembelajaran ini, biar kita semua tahu tentang risiko dan ketidakpastian dalam mengambil keputusan agar perusahaan bisa berjalan dengan lancar dengan baik, agar tidak mengalami kerugian dalam suatu perusahaan untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You fell in love with a firefly flying in the sky, but you wanted me for yourself. So you put me in a jar and placed me on your highest shelf. And I loved it at first. In your hands I felt things